Oke, nah ini nomor 7. Ini soal yang paling lucu sih di antara 10 soal yang Rara kirim ya menurut kakak. Jadi di situ dia bilang dia membeli 5 buah buku dan 3 buah pensil seharga 24.500. Dan dia membeli 3 buku dan 4 pensil seharga 18.000. Berarti dari soal ini kita harus nyari harga satu pensil berapa, harga satu buku berapa. Nah, di sini kita misalkan buku itu sebagai X dan pensil itu sebagai Y. Kemudian di soal cerita itu dia bilang uangnya 20.000, kembaliannya harus kecil banget. Maka barang yang dia beli harus berapa buku dan harus berapa pensil kah, kayak gitu. Nah, jadi kita cari dulu ya harganya dengan cara eliminasi kayak biasa. Dari soal cerita itu kita dapat 5X tambah 3Y. Di sini kalau dalam soal dia nulisnya dia membeli 5 buah buku dan 3 pensil seharga 24.500. Kalau yang ini dia membeli 3 buku dan 4 pensil seharga 18.000. Kita dapat persamaan matematikanya, kita eliminasi, dapat harga Y sama dengan 1.500 atau satu pensil harganya 1.500. Jangan sampai tertukar permisalannya ya. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 1.500 ke dalam salah satu persamaan ini. Kakak pilih yang di bawah, 3X tambah 4Y sama dengan 18.000. Y-nya diganti 1.500, jadi 4 kali 1.500 kan 6.000 nih. 6.000-nya positif pindah ke sini jadi negatif. 18 kurang 6, 12.000. 3-nya pindah jadi pembagian. 12.000 dibagi 3 dapat X sama dengan 4.000. 4.000 berarti harga satu buku sama dengan Rp4.000. Kemudian karena dia bilang dia tuh harus beli berapa buku dan berapa pensil dengan uang sejumlah 20.000, tapi kembaliannya harus paling kecil. Nah, di sini 0 menurut kakak kan kalau misalnya nggak ada kembalian berarti kembaliannya dianggap 0 kan. 0 kan angka paling kecil ya, berarti ini bisa masuk. Jadi kalau misalnya kakak bikin estimasi nih, kalau dia beli 2 buku dan 8 pensil, maka harganya menjadi berapa? X-nya 4.000, jadi 2 kali 4.000, 8.000. 8 pensil berarti 8 kali 1.500 itu sama dengan 12.000 ya kalau nggak salah. 3.000 kali 4, iya 12.000. 8.000 tambah 12.000 kan pas 20.000 ya. Nah, berarti kalau dia beli 2 pensil dan 8 buku berarti total belanjaannya 20.000, maka di sini kembaliannya sama dengan 0. Karena tidak ada kembalian, uangnya pas kan. Tapi kalau dia bilang harus ada kembalian, tapi kembaliannya kecil banget, berarti kakak bikin kayak gini, 3X tambah 5Y. Kakak dapat yang kedua ini dari sini. Nah, nih di sini kan dia 3X tambah 4Y aja udah 18.000, udah mendekati 20.000 kan. Kalau kakak tambahkan di sini 4 kan nggak bisa karena satuannya 4.000. Kalau di sini tambah 1 berarti jadi 22.000, berarti kakak tambahkan yang di sini. Di sini kakak tambahkan jadi 5Y. Jadi 3X tambah 5Y kita estimasikan. X-nya 4.000, Y-nya 1.500. 3 kali 4, 12. 5 kali 1.500, 7.500. 12 tambah 17.500 sama dengan 19.500. Berarti ini kan kembaliannya berapa nih? Rp500 doang kan? Kembalian sama dengan 1.500. 500 rupiah. Sorry. Kan 19.000 ya. Uangnya 20.000, berarti kembaliannya 500 rupiah. Nah, kan pertanyaannya itu berapakah kembalian paling kecil yang dia terima? Kakak bingung. Kembaliannya kalau dibandingkan 0 dengan 500 kan masih lebih kecil 0 ya. Berarti kan jawabannya kalau paling kecil 0 kembalian sama dengan ini. Tapi siapa tahu yang dia maksud adalah harus ada kembaliannya walaupun kecil banget. Kembalian terkecil adalah 500. Jadi nah ini boleh ditanyakan dulu ke gurunya atau menurut Rara gimana, boleh kita diskusikan. Karena dua-duanya ini masuk akal. Kembaliannya kalau dia beli 2 buku dan 8 pensil kembaliannya 0. Kalau dia beli 3 buku dan 5 pensil
kembaliannya 500. Jawaban yang benar hanya antara dua ini dek memang. Karena kalau selain ini kembaliannya nggak kecil. Kembalian yang paling kecil di barang ini pasti 500 rupiah. Karena di sini aja harganya udah nih 1.500 gitu kan. Udah pasti ganjil, artinya nanti angsurannya 500-an gitu yang paling kecil.